Ale. Bapa di dalam sorga, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang salah karena jalan-Mu sempurna dalam hidup kami. Berikan kami iman terus untuk tetap percaya dan berjalan serta setia kepadamu apapun yang terjadi. Karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang hidup mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Pagi siang hari ini kami bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Kami persembahkan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Hari ini kami bersedia lagi diajar, dituntun, diberkati, diteguhkan, supaya kebenaran firman-Mu boleh membawa kami menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan yang hadir bersama-sama, supaya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan kami semua yang mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara yang bisa dengar suara saya dengan jelas, kasih jempol dulu. Yes. Senang sekali ya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara beribadah. Ini hari-hari yang tidak bisa dibilang baik, tapi kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Kita dapat beribadah pada siang hari ini juga karena kemurahan Tuhan. Saya ajak saudara-saudara membuka Alkitab di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengau. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan satu perenungan yang saya beri tema sikap yang benar menurut Alkitab ketika kita berhadapan dengan masa yang sangat sulit. Sengaja saya tambahkan ada kata sangat, ya Bapak Ibu. Karena kita memang sedang berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Tidak ada seorang pakar yang bisa dapat memprediksi pemulihan dalam jangka waktu yang dekat. Beberapa orang tidak berani memastikan bahwa
pandemi akan segera berlalu. Ya, saudara-saudara, tidak ada. Malahan yang terjadi adalah kesulitan akibat dampak domino pandemi ini akan semakin nyata. Ada di depan kita. Saudara suka atau tidak, siap atau tidak, saudara kita semua akan berhadapan dengan ini. Paparan akan semakin dekat. Itu bisa saja terjadi kepada kita, kepada saudara-saudara dekat kita. Itu akan semakin dekat. Belum lagi berbicara tentang dampak ekonomi. Tentu saudara-saudara akan semakin sangat sulit. Nah, ada banyak beragam orang-orang menyingkapinya. Saya percaya tidak sedikit juga orang-orang percaya juga berusaha untuk menyingkapinya. Tapi apakah orang-orang percaya menyingkapinya dengan cara seperti apa yang Tuhan mau atau tidak? Kita tidak tahu. Tetapi siang hari ini saya ingin saudara-saudara belajar dari seorang yang bernama Habakuk. Kenapa saya memilih Habakuk? Karena Habakuk berada di masa-masa yang sangat sulit. Kalau saudara membandingkan apa yang terjadi dalam keadaan masa Habakuk, paling tidak kita bisa sedikit mendapatkan sebuah gambaran dan mulai membandingkan dengan apa yang kita sedang hadapi. Habakuk mengalami masa-masa yang mungkin jauh lebih sulit dari apa yang kita sedang hadapi sekarang. Mengapa, Bapak Ibu? Coba kita bersama-sama lihat keadaan masa yang sedang dihadapi oleh Habakuk. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua. Minimal saudara-saudara akan menemukan ada dua hal yang sangat mendasar yang menyebabkan saya mengatakan bahwa Habakuk sedang mengalami masa-masa yang sangat berat, sangat sulit. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, hal yang pertama, mengapa Habakuk berada di masa-masa yang sulit? Habakuk, saudara-saudara, berada dalam sebuah masa di mana orang jahat begitu banyak. Bapak Ibu, orang jahat begitu banyak. Pemerintah korup. Bahkan orang-orang yang diharapkan menegakkan keadilan malah memutarbalikkan. Maaf. Sorry. Kalau saudara memperhatikan ayat yang kedua tadi, terlalu banyak penindasan, penganiayaan, kekerasan, perbantahan, pertikaian. Coba bangsa yang mana yang bisa begitu nyaman, damai, investasi berjalan, di mana terlalu banyak penganiayaan, terlalu banyak kekerasan, terlalu banyak perbantahan dan pertikaian. Bahkan Alkitab berkata dalam ayat 4-nya, dikatakan keadilan muncul terbalik. Artinya orang yang benar bisa jadi salah. Orang yang salah nyata salah bisa jadi benar. Ya, seperti di Indonesia bisa terjadi seperti itu, saudara-saudara. Ingat dulu peristiwa Ahok. Kita semua sepakat, saudara-saudara, bukan karena Ahok seiman, tapi banyak orang-orang yang tidak seiman juga menyatakan bahwa Ahok tidak pernah salah. Maaf, Ahok di dalam kasus penistaan agama tidak salah. Tapi ternyata, saudara-saudara, keadilan muncul terbalik.
Dan ini terjadi. Dan begitu parah kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Yeremia itu hidup di zaman yang sama dengan Habakuk. Coba lihat Yeremia pasal yang ke-6. Yeremia melaporkan juga keadaan negeri bangsa Israel pada waktu itu. Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Yeremia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, seperti mata air meluap airnya, demikian kota itu meluap kejahatannya. So bisa bayangin, kejahatan itu meluap. Bukan sekali ada, sekali tidak ada. Tapi ini meluap. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Lihat ayat yang ke-13. Saudara nanti akan tercengang-cengang nanti. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Yang penting untung. Tidak peduli caranya seperti apa. Tapi yang membuat kita syok lagi, saudara-saudara, dikatakan begini, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi, lihat, maupun imam, semuanya melakukan tipu. Coba, orang yang diharapkan menjadi pemulih, orang yang diharapkan menjadi pengcounter segala perilaku-perilaku yang salah. Tapi saudara-saudara, orang itu melakukan hal yang sama. Ayat 15. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, inilah hal yang pertama yang saya bisa dapat simpulkan kenapa Habakuk berada di situasi yang sangat sulit. Yang pertama, keadaan rusak, Bapak Ibu. Di Israel keadaan rusak. Dari yang kecil sampai yang besar, lakukan tipu, lakukan segala sesuatu yang berbau kejahatan. Demi apa? Demi keuntungan. Bahkan dikatakan sampai nabinya, sampai imamnya. Coba bayangin. Negara mana yang bisa aman, makmur, damai, sejahtera, kalau kejahatan, pertikaian, luka terjadi setiap saat, lalu semuanya ngejar keuntungan. Ini yang pertama. Jadi mari kita renungkan. Pasti Habakuk berada dalam masa yang sangat sulit. Tapi saudara-saudara, yang menyebabkan lebih sulit lagi. Kenapa Bapak Ibu? Yang kedua, Israel itu umat Tuhan. Jadi kalau Israel melakukan apa yang jahat, Tuhan tidak diam. Tidak ada cara lain. Sebab khotbah tidak lagi mempan. Ya, nabi yang benar tidak lagi bisa didengar. Maka Tuhan menghukum Israel. Sudah susah, saudara-saudara. Dan Tuhan hukum. Coba saudara boleh lihat Habakuk pasal yang pertama tadi. Habakuk pasal yang pertama. Saya ingin saudara-saudara lihat ayat 5. Ini penghukuman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu
yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang melakukan kekerasan dan seterusnya. Ya, ini saudara-saudara yang terjadi pada masa Habakuk. Jadi sudah susah sekali. Sehingga Habakuk berkata di dalam Mazmur yang digubahnya, pohon ara sudah tidak bisa berbunga. Pohon anggur tidak lagi berbuah. Pohon zaitun sudah mengecewakan. Ladang-ladang sudah tidak lagi bisa menghasilkan bahan makanan. Kambing domba sudah terhalau dari kurungan. Dan lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Jadi kalau ini pada masa sekarang, saudara-saudara, sudah tidak ada lagi bagaimana mengusahakan untuk mendapatkan keuangan yang baik. Sulit melakukan usaha. Keadaan begitu sulit. Inilah yang sedang dihadapi oleh Habakuk. Nah, apa yang Tuhan ingin kita lakukan menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini? Saudara-saudara, pandemi sedang memukul semua sendi-sendi kehidupan kita. Orang mengalami depresi ya, Bapak Ibu. Beberapa data mengatakan tingkat perceraian semakin tinggi. Ya, tingkat stres, depresi semakin tinggi. Orang mengalami ketakutan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki sebuah pengharapan yang pasti. Itu bedanya. Firman Tuhan pada siang hari ini bukan membawa kita untuk semakin menjadi takut. Tapi justru firman Tuhan sedang membawa kita untuk tetap percaya untuk alasan-alasan yang hari ini kita boleh dengar. Nah, bagaimana Habakuk di tengah-tengah kesulitannya yang parah, bahkan dia bisa bermazmur, dia bisa bernyanyi. Inilah yang perlu kita contoh. Kenapa sampai pemazmur melakukan hal yang agak tidak lazim. Apa yang seharusnya kita contoh dari Habakuk menghadapi masa-masa sulit? Yang pertama, saudara-saudara, coba kita bersama-sama lihat kembali Habakuk pasal yang pertama. Inilah yang Tuhan nasihatkan. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Sampai di situ. Saudara-saudara, hal yang pertama-tama dilakukan oleh Habakuk ketika dia menghadapi masa-masa sulit, dia tidak menginventarisasi semua fasilitas kekuatan. Dia tidak menghitung berapa banyak tabungannya. Dia tidak menghitung orang-orang yang bisa dapat menolongnya.
Dia tidak menimbun sembako. Dia tidak mencari siapa-siapa, saudara-saudara. Saat-saat situasi yang paling sulit yang dilakukan oleh Habakuk adalah dia datang memohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara apa yang dialami oleh kita semua di seluruh dunia. Ini agak mirip dengan pernyataan yang dialami oleh Habakuk. Dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak dapat kamu percayai. Ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang memprediksikan situasi kita sekarang ini sebelumnya. Ini sesuatu yang sulit untuk kita percayai sebelumnya. Bahkan saudara-saudara tidak pernah timbul dalam hati sebelumnya bahkan. Work from home, yes, study from home. Semuanya serba terbatas. Berulang-ulang kita perbaiki istilah lockdown yang ada di Indonesia, dari PSBB, ya, PSBB ketat, PSBB darurat, PPKM, dan seterusnya. Saudara-saudara, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tidak bisa memperkirakan bagaimana pandemi ini bisa mengglobal. Saya tidak mengerti apakah ini berhubungan dengan gereja Tuhan. Dan patut kita juga curigai. Apakah selama ini gerejanya, umat Tuhan di seluruh dunia betul-betul berjalan seperti yang Tuhan mau? Atau gereja telah keluar dari jalurnya? Orang berlomba-lomba untuk merasa dirinya lebih hebat. Gereja saya lebih hebat. Liturgi gereja saya lebih hebat. Hamba Tuhan di gereja kami lebih hebat. Doktrin di gereja kami adalah yang paling benar. Berapa banyak tanpa disadari, banyak hamba-hamba Tuhan mungkin akhirnya mempergunakan pelayanan sebagai sarana untuk tenar, sebagai sarana untuk urusan kejayaan, kenamaan. Kita tidak mengerti. Sampai akhirnya, saudara-saudara, belum pernah terjadi dalam sejarah kita, benar-benar kita tidak boleh beribadah di dalam gereja. Seakan-akan Tuhan muak dengan gereja. Apa yang seharusnya kita lakukan di masa-masa sulit? Inilah yang dilakukan oleh Habakuk. Tidak ada jalan lain kecuali kita datang berlutut. Kita datang mendekatkan diri. Saat-saatnya untuk datang mendekatkan diri. Saat-saatnya untuk mencari wajah Tuhan. Saat-saatnya untuk berpaling dari jalan-jalan yang jahat. Saat-saatnya untuk kita introspeksi diri. Karena kita percaya bahwa lepas dari versi apapun soal datangnya pandemi ini, kita harus percaya bahwa Allah mengizinkan pandemi ini terjadi. Allah turut bekerja. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk mengkoreksi hidup kita. Menarik kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena kita tahu bahwa uang kita satu kali tidak bisa tolong kita. Fakta sudah terjadi, saudara-saudara. Orang-orang kaya kehilangan anggota keluarganya meninggal. Mereka punya banyak uang. Dan mereka tidak bisa bayar nyawa orang-orang yang telah meninggal. Uang satu kali tidak bisa menolong kita. Kepandaian, reputasi, prestasi yang kita bangga-banggakan satu kali semuanya tidak akan bisa tolong kita. Satu yang bisa tolong kita,
Saat kiri kanan, muka belakang kita tidak bisa tolong. Saat kepandaian, saat pengetahuan kita, prestasi kita tidak bisa tolong. Ada satu pribadi yang selalu bisa tolong kita, yaitu Allah yang kita percaya di dalam Kristus. Ini yang pertama yang perlu kita lakukan saat-saat ini. Mendekatkan diri semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dari Habakuk. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Habakuk. Habakuk datang dengan iman yang teguh. Saudara garis bawahi, namun dengan tenang, saudara-saudara. Ketenangan ini adalah bukti bahwa Habakuk begitu percaya. Ketenangan ini jelas berkaitan dengan iman. Saat-saat badai datang, saudara-saudara, iman sejati itu ditandai dengan ketenangan hidup. Berapa banyak di antara kita saat-saat normal, ya kita baik, kita kelihatannya tenang. Tapi ketika badai terjadi, maka orang bisa panik, bisa lakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, bisa kompromi. Saya teringat waktu murid-murid di dalam perahu, ketika mereka menyeberang di Sungai Yordan, tiba-tiba saudara-saudara kita mencatat bahwa terjadi badai, angin sakal yang besar. Dan semua murid-murid ketakutan. Kenapa? Karena mereka kan pasti terbalik. Bisa meninggal, tenggelam. Tapi saudara-saudara sementara semuanya ketakutan, Yesus tertidur. Saudara-saudara. Yesus tertidur. Nah pertanyaannya, mengapa sementara orang begitu ketakutan, Yesus tertidur? Itu satu tanda ya dia santai aja, dia tenang. Itu karena dia tahu dan percaya bahwa pertolongan ada. Bapa melindungi, Bapa menolong. Dan ketika dia akhirnya dibangunkan, dia bangun. Lalu dia berteriak, dia menghardik angin badai, lalu angin badai tenang. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, berapa banyak di antara kita saat-saat ini kita menghadapinya bukan dengan tenang. Ya saudara-saudara. Kita akhirnya menjadi takut. Sama seperti Yosua, Bapak Ibu. Yosua ketika ditunjuk oleh Tuhan menggantikan Musa, Yosua itu dinasehati oleh Tuhan sampai 3 kali. Kalau saudara menghadapi atau membaca Yosua pasal yang pertama, saudara akan menghadapi sampai 3 kali. Tuhan berkata, Yosua tenang, Yosua kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali, Yosua jangan tawar hati, kuat dan teguhkanlah hatimu. Kalau sampai kita ngomong 3 kali sama seseorang, itu berarti ada sesuatu yang penting. Kalau kita saja merasa ada sesuatu yang penting kita perlu ulang, nah bagaimana dengan Tuhan? Yes, kita tahu bahwa ketika Tuhan berbicara sampai 3 kali kepada Yosua, kuat Yosua. Jangan tawar hati. Itu berarti Tuhan tuh tahu Yosua takut. Yosua takut bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Kita tahu Yosua akan memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua tuh saksi hidup, dia seorang investigator, satu di antara 12 pengintai. Kanaan itu bukan tanah kosong. Ternyata Kanaan itu penuh dengan bangsa-bangsa. Ada istilah yang diberikan untuk tanah Kanaan, mereka adalah orang-orang raksasa. Yang mereka tidak tinggi sepohon kelapa. Sebutan orang-orang raksasa itu sebutan orang-orang mereka punya perawakan rata-rata tinggi. Mungkin tingginya tidak sepohon kelapa, tapi rata-rata mereka lebih tinggi dari orang Israel. Mereka gede-gede.
Itu yang pertama. Yang kedua, sebutan orang-orang raksasa itu bicara tentang orang-orang yang terkenal jago perang. Makanya mereka disebut bangsa-bangsa yang berkubu. Bangsa-bangsa yang ada temboknya. Kenapa? Sering perang. Nah, Yosua tuh kan menginvestigasi. Yosua tahu dan mengukur. Dan ketika Yosua melaporkan sesuatu yang bertentangan dengan 10 pengintai yang lain, kan Yosua hampir mati dirajam, saudara-saudara. Jadi Yosua itu berhadapan dengan bangsa-bangsa yang biasa berperang, itu yang pertama. Yang kedua, Yosua tuh punya alasan untuk takut. Karena Yosua akan dibandingkan dengan kepemimpinan Musa. Lalu Yosua memandang dirinya, siapa aku dibanding Musa? Ya, Musa orang yang terpelajar. Musa adalah orang yang dengan tangannya, dengan tongkatnya, bisa lakukan perkara-perkara yang di luar nalar. Satu saya kasih contoh misalnya ya. Dengan tongkatnya dia memukul ke air dan semua air di Mesir jadi darah. Belum lagi mujizat yang lain. Lalu Yosua juga melihat bagaimana tongkat Musa bisa menyelesaikan masalah ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir dan bangsa Israel kena jalan buntu karena di depannya Laut Merah. Tapi dengan tongkat Musa, Laut Merah terbelah menjadi dua oleh karena pertolongan Tuhan tentunya. Itu dilihat oleh siapa? Oleh Yosua. Bagaimana Yosua melihat begitu hebatnya, dahsyatnya Musa. Lalu dia membandingkan dirinya. Dia punya alasan untuk takut. Yang ketiga, Yosua itu melihat bangsa Israel itu bukan bangsa yang gampang diatur. Musa saja berkali-kali begitu marah, kecewa terhadap orang Israel. Musa saja hampir tidak sanggup, apalagi Yosua. Jadi Yosua itu punya alasan untuk takut. Makanya saudara-saudara, Tuhan harus membereskan ini dulu. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua jangan kamu takut. Kalau mental kita ini menghadapi masa-masa sulit, udah takut duluan. Dengar nih saudara-saudara. Seperti Amsal 24 berkata, ketika kamu gentar pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudara, mari di masa-masa seperti ini, mari milikilah iman yang kuat. Mari saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Ingatlah pengkhotbah yang berkata, segala sesuatu di dalam kolong langit ini ada masanya. Berarti apa? Berarti ada masanya pandemi ini akan berlalu. Walaupun kita tidak tahu. Saudara-saudara, marilah percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhanlah yang memegang sejarah dunia ini. Dan Tuhan itulah yang menyertai saudara. Inilah yang seharusnya kita miliki di masa-masa sulit ini. Supaya apa? Supaya iman kita kuat. Termasuk apa? Imun saudara kuat. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara-saudara berbicara tentang ketenangan. Yang ketiga, Tuhan menyuruh kita di masa-masa sulit ini. Untuk apa? Untuk bertindak bijaksana. Dengan tenang, aku hadapi masa-masa yang sulit ini, kata Habakuk. Tenang karena apa? Karena aku percaya siapa yang memegang kendali hidup ini. Tenang sebab aku percaya siapa yang menyertai aku. Sama seperti Tuhan berkata kepada Yosua. Sama seperti aku menyertai Musa. Sama. Demikian pula aku akan menyertai kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, bukankah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada saudara? Ketika dia menaik ke sorga, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan Yesus sertai saudara, adakah alasan untuk kita menjadi takut? Tapi ketenangan bukan cuma bicara tentang supaya iman kita kuat. Ketenangan ini bicara tentang kebijaksanaan. Hidup yang arif. Jadi di masa-masa yang sulit ini, saudara-saudara, mari bertindak bijaksana. Sebab kalau saudara tidak tenang, saudara bisa salah bertindak. Coba kita lihat Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19.
ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinanmu pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi orang yang nggak punya hikmat, dia akan tergesa-gesa nih. Lebih dengar cerita ini, lebih termakan hoax, lebih dengar cerita-cerita yang seperti ini. Ya ada begitu banyak versi, akhirnya gopoh. Dan akhirnya bisa salah bertindak. Salah minum obat bisa fatal, Bapak Ibu. Salah milih pasangan, salah milih rekanan, salah merencanakan planning seperti itu. Amsal 21, coba lihat ayat yang kelima. Amsal 21 ayat yang kelima dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Di masa-masa sulit ini, mari tenang. Tenang bukan cuma kita percaya kita memiliki iman yang teguh. Siapa yang mengendalikan dunia ini, siapa yang menyertai kita. Tapi ketenangan ini bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam kebijakan. Hidup di dalam kearifan. Mari saudara-saudara, saat-saat ini, mari kita bertindak bijaksana. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Siapkan saudara-saudara. Mungkin obat-obatan yang perlu. Ada masa-masanya saudara-saudara, kita memerlukannya. Mungkin saudara masih sehat. Ya, tapi kita tidak tahu, kita tidak berharap kita akan sakit. Tapi saudara-saudara, orang yang bijak adalah mempersiapkan diri. Mari kita jaga imun kita. Mari kita jaga keluarga kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk di depan. Yang terakhir, saudara-saudara, mari rindukanlah kerajaan Allah. Lebih daripada rindu mall dibuka. Lebih dari rindu tempat-tempat hiburan dibuka. Ada banyak orang udah capek dan ngomong begini, aduh kapan ya ini dibuka lagi, udah selesai pandemi ini, kita rindu nih pandemi berakhir, kita rindu lagi ngumpul-ngumpul, kita rindu nih Raja Ampat bisa bebas. Aduh, kapan pandemi berakhir ya, kita rindu ke Israel lagi. Saudara, berapa banyak kita lebih rindu pandemi berakhir daripada rindu kedatangan Tuhan. Coba. Padahal saudara-saudara, kita itu diminta untuk menantikan kedatangan Tuhan loh. Coba saya tulis, saya ajak saudara baca 2 Timotius 4 ayat 8 nih. Coba buka 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita rindu Tuhan enggak? Saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita, aduh kalau bisa sih Tuhan jangan datang-datang dulu dah. Terbalik Bapak Ibu. Ketika kita tidak betul-betul merindukan kedatangan Tuhan, kita nih ada yang salah dalam kekristenan hidup kita. Saudara-saudara. Saudara, apa yang kita cari? Apakah saudara mau menghabiskan waktunya di dunia ini? Saudara mau menjadikan dunia ini sorga? Tidak bisa, Bapak Ibu. Apa yang kita hidupi sekarang itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ini adalah persiapan bagi kehidupan yang sesungguhnya. Ini ayat terakhir deh, saudara. Coba kita buka 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Supaya kita ini rindu Tuhan.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Kekayaan misalnya. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya dalam memberi, kaya di dalam berbagi, memberi waktu, memberi pujian, memberi perhatian, memberi kehangatan, membagi diri, membagi harta, membagi pengajaran, ya, mendoakan orang. Supaya apa? 19. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, saudara boleh kembaliin wajah saya ke semula. Bapak Ibu, saudara-saudara dengar nih. Kita ini hidup kan kalau kuat 70 ya. Kalau kuat loh. Kalau kuat banget 80. Ya. Saudara lewat 80, saudara akan nyusahin orang. Pasti. Ya. Karena mungkin udah di kursi roda, mungkin gigi udah banyak yang copot. Saudara mungkin ada beberapa yang sudah nggak bisa angkat tangan, kita nggak tahu. Ya, syukur-syukur kita sehat. Tapi ya sulit juga ya sehat ya. Milik opa oma aja. Ya seperti itu. Kalau kita mungkin ya jauh lebih pendek. Apakah kekristenan kita untuk umur kita yang sekarang ini, kita kudus, ya, kita benar, kita beribadah hanya untuk supaya perusahaan kita nggak kolaps, supaya kalau bisa ya kita di masa-masa sulit kita tetap dapat gaji, syukur-syukur dapat bonus. Apakah kita hidup benar supaya keadaan baik-baik? No. Saudara boleh baca tuh laporan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam suratnya 2 Korintus pasal yang kelima. Selama hayat masih dikandung badan, kita akan berhadapan dengan keluhan. Satu saja di mana tidak ada tempat luka, tidak ada virus, tidak ada keluhan, tidak ada ratap tangis. Saudara, di sorga itu bukan duduk ya diri, pakai pakaian putih, celana putih, selendang putih, kerudung putih, tembok putih, jalanan putih, kerjaannya diri, sebentar angkat tangan, duduk lagi, sujud, diri, angkat tangan. Tahun yang pertama. Tahun yang kedua, diri, duduk, angkat tangan, diri, sujud. Tahun yang ketiga, diri, duduk, angkat tangan, sujud. Tahun yang ke-14, tahun yang ke-208, tahun yang ke-2.018, diri, duduk, angkat tangan. Saudara, ini kekristenan yang bodoh. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Minimal yang pertama ya, saya mau kasih tahu. Nanti nih setelah rapture, itu ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Kita akan memerintah bangsa-bangsa. Memerintah bangsa-bangsa itu bukan diri, duduk, angkat tangan, diri, duduk, angkat tangan. Setelah kerajaan 1000 tahun, kita akan masuk di dalam langit baru, lalu bumi baru juga. Sorga turun di situ. Itu kata Alkitab, ini bukan ajaran sesat. Dan itu bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1 juta tahun. Itu bermiliar-miliar tahun kekal selama-lamanya. Itu bukan diri, duduk, angkat tangan, diri, duduk, angkat tangan. Alkitab berkata, kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, siapa yang layak berdampingan dengan Kristus memerintah dunia ini? Siapa? Yang seperti Kristus, yang berkarya. Jadi Tuhan izinkan sesuatu yang tidak lazim terjadi di sini supaya mengembalikan kita. Untuk kita siap, untuk kita hidup benar, untuk kita kaya di dalam berbagi, untuk kita kaya memenangkan jiwa, untuk kita kaya memulihkan jiwa. Jadi inilah yang Tuhan inginkan di masa-masa sulit ini. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Doa, lebih mendekatkan diri. Karena tidak ada jalan lain. Ya, saudara-saudara. Yang kedua, mari tenang. Tenang itu berarti percayalah Tuhan yang pegang kendali.
tenang itu bicara tentang mari bertindaklah bijaksana Bapak Ibu. Saat-saat ini udah susah. Saudara salah bertindak, saudara bisa tambah susah. Ya, mari bertindak bijaksana. Yang ketiga, rindukanlah Tuhan. Dengan jalan apa? Mempergunakan kesempatan yang ada untuk berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Di ruangan kami, di meja kerja kami, di kamar kami. Situasi tidak akan semakin baik. Karena firman-Mu sendiri yang berkata, pada hari-hari terakhir, semakin terakhir, akan ada masa-masa yang sangat sukar. Ajar kami Tuhan, percaya supaya kami tahu, kami tenang, kami tahu, kami diberikan kesempatan untuk berkarya. Karena pada saatnya nanti dunia ini akan berakhir, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang bertekun di masa-masa sulit itu. Ini untuk berkarya bagi kerajaan Allah. Karena pada waktunya, satu perkara yang jauh lebih besar akan diberikan kepada orang-orang yang mempergunakan kesempatan yang ada. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Bahkan memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.